Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiani dengan NIM J1A118187 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Salud Aleo Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah judul yaitu Rapid Test COVID-19. Nah, di awal 2020 kita digemparkan dengan sebuah pandemi yang bernama COVID-19. Kita ketahui bahwa coronavirus ini atau COVID-19 merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ataupun hewan. Beberapa jenis coronavirus ini diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk hingga yang lebih serius ataupun seperti MERS dan SARS. Nah, kemudian rapid test sendiri merupakan metode screening awal yang digunakan untuk mendeteksi antibodi yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona atau coronavirus. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh apabila ada paparan dari virus corona tersebut. Jadi rapid test ini hanyalah sebagai pemeriksaan awal atau pemeriksaan penyaringan dan bukan sebagai pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksinya virus COVID-19 kepada seseorang. Kemudian kriteria orang yang akan dirapid test ini, yang pertama itu ODP atau orang dalam pemantauan yang memiliki demam di atas 38 derajat Celcius yang disertai dengan pilek, batuk, dan sesak napas, serta yang memiliki perjalanan luar negeri atau tinggal di perbatasan negara. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki kontak dengan pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki kontak dengan pasien yang terinfeksi corona. Kemudian yang keempat, petugas medis dan tenaga kesehatan di puskesmas dan klinik. Kemudian yang kelima adalah petugas negara seperti pejabat publik, TNI, polisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah golongan masyarakat yang rentan terpapar virus corona seperti pedagang di pasar dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada alat dan bahan pemeriksaan rapid test COVID-19. Alatnya di sini berupa rapid test kit yang berbentuk seperti alat tes kehamilan, kemudian blood lancet, pipet, dan APD para petugas kesehatan seperti masker, terutama masker N95, kemudian pelindung kepala, pelindung mata, gaun medis, terus sarung tangan karet yang sekali pakai, dan kemudian sepatu boots. Kemudian bahan yang digunakan itu berupa sampel darah pasien, cairan buffer, dan alkohol. Kemudian masuk pada pemeriksaan COVID-19. Yang pertama itu petugas akan mengusap jari pasien dengan kapas alkohol, juga termasuk dengan paket alat rapid testnya. Kemudian yang kedua, sampel darah akan diambil dari ujung jari dengan jarum lancet sekali pakai. Kemudian yang ketiga, petugas menyiapkan pelat strip untuk identifikasi keberadaan antigen dalam darah sebanyak 10 mikroliter ditetesi pada pelat strip lalu dicampur dengan 2 tetes larutan penyangga. Kemudian yang keempat, percobaan dari hasil rapid test diagnostik test dapat diketahui waktunya dalam 10 hingga 15 menit. Dan menurut WHO atau Badan atau Organisasi Kesehatan Dunia, yang dilakukan di laboratorium membutuhkan waktu antara 6 jam hingga 3 hari tergantung dari jumlah spesimennya. Kemudian yang terakhir, dalam 15 menit jika muncul garis merah pada indikator C, maka hasilnya negatif. Sedangkan untuk hasil yang positif, apabila garis merah muncul pada salah satu format dari C, IgG, IgM, atau CIgM, atau pula CIgG. Kemudian masuk pada analisa hasil percobaan COVID-19 test. Pada test kit tersebut atau alat yang digunakan untuk rapid test, ada 3 keterangan yang bertuliskan C, IgG, dan IgM. Kalau ada garis di C saja, maka hasilnya negatif.
Dan kalau ada garis di C dan IgG atau IgM itu berarti positif. Dan kalau tidak ada garis di C berarti itu artinya invalid. Kemudian jika garis yang muncul pada test kit berada di sebelah keterangan C, IgG, dan IgM, maka menunjukkan antibodi sedang dalam fase aktif. Sedangkan ketika gejalanya mulai berkurang dan kondisi tubuh mulai membaik, kemungkinan garis akan muncul pada test kit yang berada di sebelah keterangan C dan IgG. Apabila seseorang dinyatakan positif, maka akan dilakukan screening melalui pendekatan atau diuji ulang dengan metode PCR yang jauh lebih akurat. PCR ini menggunakan sampel asupan swab atau lendir dan tenggorokan kita. Penjelasan sedikit mengenai rapid test, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.